MLJ friend, welcome to MLJ Talk bareng gue Safwa. Kali ini gue bakal ngebahas topik yang seru banget dan highly recommended banget dari MLJ friend di rumah nih. Topiknya itu adalah judi online. Dan kali ini MLJ kedatangan narasumber yang seru-seru banget dari background yang beda-beda. Pertama ada dari psikolog muda, terus juga ada dari mantan penjudinya langsung, dan juga ada pengamat sosial media dari judi online tersebut. Nah, boleh kenalan dulu nih. Dari siapa namanya? Halo, nama gue Hafiz Irfan sebagai psikolog yang datang untuk podcast kali ini. Halo, nama gue Gofis sebagai mantan selaku penjudi. Halo, gue Giva. Gue suka bikin konten di sosmed dan suka ngeliatin konten-konten judi yang berseliweran di sosmed. Oke, jadi kita santai aja teman-teman. Kita ngebahas soal judi online ini. Sebenarnya aku juga benar penasaran sih, karena aku dari sudut pandang yang lumayan gak paham sama sistemnya judi online itu. Pertama aku mau nanya dulu sih sama Kak Govi selaku mantan pelaku. Kira-kira apa sih yang ngebuat Kak Govi mulai untuk judi online? Ceritain awalnya gimana? Berat ya kayaknya. Gimana? Berat gak sih Kak buat diceritain? Kan udah lepas ya, ini disclaimer teman-teman. Coba boleh diceritain awalnya tuh gimana? Awal gue main ya? Iya. Jadi tuh kalau gue main tuh karena lihat iri sama temen gitu, jadi jadi gue ngeliat temen gue ini dia masang kayak cuman 20.000, 10, bahkan 25.000 apa kalau nggak. Terus dia tiba-tiba ngasih lihat, gue kaget dong, itu menangnya bisa sampai 100.000. Jadi itu kira-kira kali 4, 25.000 lah. Jadi bisa 100. Jadi gue tergiur lah sebagai orang awam nggak tahu apa, gue tergiur. Ini kok orang bisa nyari duit gampang banget. Iya, capek-capek kerja tapi dapat duitnya gampang. Capek-capek kerja, dia tiba-tiba dapat duit, tinggal Iya. mencet-cet doang. Siapa nggak mau tinggal nyender-nyender doang. Ya awalnya di situ jadi ngeliat iri aja gitu ngeliat orang. Oh gitu. Terus ada nggak sih momen yang bikin lo akhirnya kayak udah deh berhenti aja deh, capek main judi online gitu? Nah, gue tuh ada suatu momen kayak bener-bener sakau gitu, kayak orang bener-bener narkoba. Jadi gue kayak gelisah banget nih, hari ini gue kayak kagak main. Tapi gue di ATM kan biasanya tuh lewat cashless lah, lewat saldo kalau mau deposit kayak gitu, kalau mau main judi gitu di online di HP. Gue pada suatu saat itu gue megang cash doang, jadi gue malam-malam tuh gue bela-belain ke bank cuman buat store tunai biar gue bisa main judi. Nah, titiknya gue berhenti karena gue udah nggak kekontrol banget sih. Menurut gue udah bisa sampai ngelawan orang tua gitu, itu udah nggak manusiawi. Apalagi kalau yang misalkan orang yang udah berkeluarga. Wah, itu bahaya banget tuh kalau masih main judi terus udah berkeluarga tapi masih main judi. Itu bahaya banget itu. Gimana uang keluarganya dikontrol, itu udah bahaya banget, apalagi kita cowok kan. Iya sih, aku setuju banget. Karena adrenalinnya kali ya, Kak Govi. Oh berarti ada momen dimana emang bikin stres banget ya si judi online itu, walaupun awalnya ngasih pleasure yang gede gitu. Nah sekarang aku penasaran dari sisi psikolog nih, dari Kak Hafiz gitu. Menurut Kak Hafiz sendiri, apa sih yang ngebuat orang-orang seperti dulu Kak Govi jadi kecanduan terus gitu main judi online? Jadi gini ya kan, awalnya tuh kan judi online ku emang bikin kecanduan banget. Karena kan dalam otak kita tuh ada proses dimana kita punya adrenalin yang tadi udah disebutin sama Govi ini. Kita kepacu sama reward yang sangat singkat. Terus setiap seseorang kan di otak kita itu ada sensasi buat mencari kemenangan. Dan judi online itu juga gampang banget diaksesnya. Di HP, dimanapun, asal ada internet tuh bisa dimainin kapan aja, di mana aja. Terus juga kecanduan judi online itu kan ya buat kita memiliki perubahan dalam otak kita ya, pola pikir yang bikin kita susah berhenti. Yang tadi awal udah diceritain sama Govi ini, bahkan kalau mereka udah sadar juga kadang mereka ngalamin sakau, terus yang bikin hidup mereka itu hancur lah istilahnya, begitu. Tapi kira-kira apa sih gejala kecanduannya gitu yang dialamin sama judi online yang Kak Hafiz pernah tanganin gitu? Gejalanya yang paling umum itu sebenarnya ini biasanya nggak disadarin ya sama orang ya.
biasanya itu kecanduannya awalnya itu orang tersebut akan ngalamin gelisah karena dia mungkin aja belum untuk melakukan judi tersebut di hari itu. Terus kepikiran mulu untuk bermain judi online padahal itu lagi di luar jam mainnya. Dan selain itu mungkin dari dampak psikologisnya itu biasanya mereka juga cenderung untuk mencuri uang. Itu tuh yang serem ya. Serem banget dari orang-orang terdekat, misal dari keluarga, dari temannya, dan bahkan parahnya itu rela minjem uang untuk berjudi ini. Dan tentunya nih yang paling parahnya ini udah sampai pinjol gitu loh. Ya itu kayak ada bahaya lain gitu yang Iya, benar. terkenal lagi gitu. Tapi kira-kira usia biasanya anak-anak atau yang muda-mudi ini yang main judi online tuh kira-kira kisaran berapa sih, Kak? Umumnya yang gua tanganin yang waktu itu biasanya umurnya 18 sampai 25 tahun sih. Itu paling rawan ya. Soalnya kan karena anak muda itu lagi masa-masanya cari jati diri. Pengen diakuin, pengen terlihat keren. Terus ya sedikit tips sih buat anak muda, ya coba bangun kebiasaan sehat lah. Nggak usah nonton ya exposure yang mengarah ke konten-konten judi. Jadinya ya kita nggak ada keinginan untuk ngelakuin hal tersebut. Ya dari hal yang paling kecil tuh cari circle yang sehat sih, yang saling benar suportif banget untuk sih. kegiatan-kegiatan ya yang mendukung kita lah untuk ke hal yang baik. Iya benar banget, menarik banget sih dari sudut pandang psikolog muda ya dari Kak Hafiz dan juga tadi kita dengar dari pengalaman Kak Govi sendiri. Sekarang mungkin aku penasaran dari sisi penyebaran di sosial medianya gitu. Aku mau nanya ke Kak Giva yang memang sudah berkutit di dunia itu ya. Menurut Kak Giva, apa sih alasan kenapa judi online itu bisa nyebar sepesat itu di sosial media gitu? Oke. Sebenarnya judi online ini kaitannya dengan hal-hal yang ilegal ya. Dan hal-hal yang ilegal itu biasanya mengasih seseorang gratifikasi atau uang secara instan. Jadi banyak banget teman-teman aku dari kreator-kreator yang suka bikin konten sosmed, mereka tuh ditawarin untuk promosi judi online dengan nominal uang yang tinggi. Oh, Dengan nominal uang yang tinggi. Jadi yang bikin cepat menyebar adalah ya tawaran-tawaran yang lumayan tinggi dari pihak-pihak judul ini sih ke kreator-kreator itu. Gitu sih. Dan ya kadang-kadang namanya juga manusia, kita juga masih awam tentang apa itu judi online dan lain-lain. Benar. Jadi mereka juga ngambil gitu tawaran tersebut tanpa mereka tahu mereka tuh promosiin apa sebenarnya. Gitu sih. Iya benar banget. Tapi mungkin dari sisi audiensnya, menurut Kak Giva kenapa sih orang-orang tuh gampang ke-trigger sama si judi online ini gitu? Mungkin tadi nyambung dari Hafiz juga, apalagi Gen Z dan remaja ya, kita tuh suka hal-hal yang instan, dan judi menurut gua tuh menjual instan itu. Kayak promosinya tuh selalu pasti berkutik tentang kayak dapat duit cepat, dapat duit sambil duduk doang ya, Gacor. gacor dan lain-lain. Iya, benar. Itu sih main message dan key point yang selalu diangkat sama judul-judul ini. Gitu sih. Makanya mungkin audiensnya lebih gampang gitu ketarik. Tapi Kak Giva biasa tuh yang Kak Giva sering amatin gitu biasanya tuh bentuk kontennya tuh apa sih judi online? Nah, kalau dulu tuh sempat ada masanya, mungkin Govi juga tahu. Dulu tuh orang bisa streaming di YouTube judul. Iya benar. Streaming di YouTube judul. Oh jadi setransparan itu? Setransparan itu. Oh. Dan orang cuman alibinya main game. Bilangnya alibinya main game. Lo pernah nonton mungkin gue beberapa? Gue dulu tuh pernah nonton ini, kalau yang tahu Eric Olim. Bener Nah, iya, banget. bener. Oh, Gue tuh pernah lewat kontennya di gue Iya, juga gue pertama tahu judi juga itu karena Eric Olim sih. Nah ya, jadi banyak orang yang benar-benar ke-expose dengan judi online itu dari kreator-kreator yang secara terang-terangan mereka live judi online. Tapi kayaknya hal itu tuh udah lumayan diberantas ya sama pemerintah. Tapi sekarang tuh mereka jadi ngambil, kalau lu suka nonton YouTube, lihat komennya itu pasti judul semua. Dan itu terjadi sekarang, sampai sekarang belum teratasi. Itu sih. Serem banget sih. Jadi di YouTube orang misalkan kreator besar bikin konten dan itu bot ya. Jadi kita juga mau bikin kayak, kita kan bisa ngeblok beberapa message yang kita nggak mau tampilin di komen. Kita blok message ini, nanti message yang satu lagi muncul. Jadi itu memang udah susah banget dikasih
penanganan lah. Kayak nggak habis gitu. Kayak nggak habis-habis karena memang memakai bot gitu. Jadi memang harus dari pihak YouTube-nya, dari pihak mungkin pemerintah yang harus ngatasin itu gitu. Yang sekarang lagi banyak sih dari YouTube sih aku perhatiin. Itu benar-benar di semua komen YouTube pasti ada judul. Serem. Kadang juga kita kalau lagi di website gitu di internet juga banyak yang kayak iya, iklan-iklan betul. di atas gitu Betul. judi online. Apalagi kalau kita memakai apapun itu yang ilegal ya. Let's say Iya, nonton iya, film benar. ilegal Benar, di benar. situs-situs ilegal itu kan pasti berafiliasinya dengan hal-hal yang ilegal juga, which is kayak judi online. Gitu benar, sih. benar. Jadi apapun yang berkutik dengan ilegal pasti ada judul juga di dalamnya. Ini kayak bukti nyata banget ya, Kak Govi juga awalnya terjun juga karena ngelihat Kreator. salah satu kreator yang Iya, benar. nge-live judi online. Itu kayak berdampaknya ke beneran dilakuin gitu sama Kak Govi. Jadi dampaknya besar banget ya dari Iya. si kreator-kreator itu dulu. Bodohnya gitu beneran dilakuin. Beneran dilakuin. Mungkin karena masih kecil kali ya. Jadi yang kayak ngelihat kreator kan yang kayak idola, jadi yang kayak mau juga deh ngelakuin itu. Atau kayak ada motif lain dulu Kak Govi? Gue ngeliat kayak gampang aja sih. Ini tinggal nyender doang, dapet duit, orang nyari duit susah-susah. Jadi instannya itu ya gue. Instannya. Yang tadi kebetulan gue mention karena bisa diakses di mana aja, kapan Iya aja. sih, segampang Gitu. itu jadi Karena- orang juga gampang gitu buat ngelakuinnya. Tapi ini nggak sih ada sense kerennya nggak sih main judi di kayak kalangan judi dulu Kak Govi? Lingkungan sosial. Iya kayak Bener-bener. ada di sense lingkungan. kayak keren gitu main judi atau Istilahnya kayak lingkungan tongkrong gimana? gitu. Nggak keren sih sebenarnya main judi. Cuman kalau menang gimana ya? Kayak nagih aja gitu. Oh jadi yang kayak mungkin dari Kayak mulut ke iri. mulut kayak gue menang terus gue iri jadi pengen Gue main juga harus lagi. bisa nih kayak dia nih. Oh jadi inspirasi gitu ya? Tertantang ya. Itu salah tuh. Oh itu salah Ah, banget sih. Apalagi kalau udah miskin judi, waduh. Jangan ya, jangan. Tapi dari Kak Hafiz ada gak kayak pengalaman nanganin judi yang parah banget sampai ngapain gitu orangnya? Untuk pengalaman waktu itu sempet sih nanganin korban dari judi online. Itu umurnya masih ya seumuran dia, umuran 20-an. Itu ya case terparahnya itu dia sampai mencuri uang dari orang tua, ngejual barang-barang ataupun perhiasan yang ada di rumah demi main judi online. Serem banget ya, jadi kayak ada pencuri tapi anggota keluarga sendiri gitu. Orang bener. tua mana sadar. Serem banget sih sebenarnya judi online ini, kayak dari permainan di gadget doang bisa ngerambat ke kemana-mana gitu. Mungkin ada closing statement atau enggak pesan gitu buat MLJ fan di rumah dari kakak-kakak satu-satu, bisa dari Kak Hafiz dulu. Untuk kalian yang nonton video ini, terutama pecandu judi online, cari bantuan. Jangan sampai kalian makin terjerumus makin dalam dan akhirnya itu ngancurin hidup kalian sendiri. Sayangi diri kalian sendiri. Oke, untuk Kak Govi. Yang pertama menurut gue lingkungan sih, tuh lingkungan ngaruh banget. Mau lingkungan lu kayak gimana, lu pasti juga bakal. Tapi balik lagi sih masing-masing itu mah mindset sendiri. Kayaknya lu cari kegiatan positif aja dan biar bisa kalah itu judi, maksudnya biar kagak main judi gitu. Gitu. Dari Kak Ya. Giva. Kalau dari gue mungkin buat teman-teman kreator ya, kita harus stop promosiin judi online sih, karena realize it atau enggak dampaknya sebesar itu ke masyarakat. Udah sih itu aja. Oke, MLJ Friend, itu podcast kita hari ini ngebahas tentang judi online, menarik banget. Aku dari tadinya nggak tahu, jadi tahu banyak hal. Semoga MLJ Friend juga kena impactnya dari obrolan kita hari ini. So, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you di MLJ Talk selanjutnya. Bye.